Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa PJTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau telah menyempurnakan tugasnya dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali merenovasi Ka'bah al-Musyarrafah, maka beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Ya Rabb, terimalah ini sebagai bagian dari amal soleh kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pemirsa PJTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau berdoa, lalu Allah kembali memberikan tugas yang jauh lebih hebat kepada Nabiullah Ibrahim. Untuk apa? Untuk memanggil manusia. Setelah Ka'bah al-Musyarrafah selesai direnovasi, selesai kembali dibangun oleh Nabiullah Ibrahim, maka berarti sekarang Ka'bah al-Musyarrafah telah siap. Maka Allah memerintahkan beliau alaihissalatu wassalam untuk memanggil manusia, menyeru manusia datang berduyun-duyun menunaikan ibadah haji di sana. Di saat itu Nabiullah Ibrahim berada dalam kebingungan. Ya Allah, bagaimana mungkin aku menyeru mereka sementara suaraku terbatas dan langkah kakiku pun tidak akan sanggup menjangkau mereka semua. Maka apa respon Allah? Allah mengatakan, "Ya Ibrahim, alaikal adhan wa alainal balag." Tugasmu adalah menyeru, tugasmu manggil, dan aku yang akan menyampaikan seruan itu. Maka disebutkan dalam salah satu keterangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian naik ke Jabal Abi Qubais dan beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia untuk datang menunaikan ibadah haji. Lalu Allah menyampaikan seruan itu ke seluruh penjuru dunia, bahkan hingga ke alam arwah. Maka mereka yang mendengar seruan itu, mereka seraya mengatakan, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Betapa pentingnya menyadari akan adanya panggilan dari Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji. Sebab jika tidak ada kesadaran, maka boleh jadi kita termasuk orang yang berleha-leha dengan adanya panggilan itu. Sekarang saya ingin mengajak Anda semuanya untuk membayangkan bahwa setiap hari, setiap saat Allah SWT memanggil kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Dalam satu hari 5 kali azan berkumandang. Tapi coba tengok, coba lihat. Ada 3 tipologi manusia ketika mendengar kumandang azan. Begitu muazin mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada di antara kita yang segera bergegas untuk kemudian melaksanakan panggilan itu, memenuhi panggilan itu, dan melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi ada juga yang dia mengambil sikap hare-hare. Leha-leha, ya. Begitu azan berkumandang, tenang saja, baru azan ini, ya. Begitu qomat, tenang, imam belum lagi bertakbir, ya. Terus dia lakukan sebagai sebuah pembenaran untuk menunda waktu sholat. Tapi itu masih mending. Ada karakter manusia yang ketiga. Begitu azan berkumandang, bukannya dia bersyukur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, justru dia menggerutu, justru dia mencaci maki. Astagfirullahalazim. Baru juga saya sholat duhur, kok sudah azan lagi? Kenapa? Karena sholat duhurnya jam 3, sementara azannya jam 3:08 ya, untuk asarnya. Pemirsa PJTV yang dirahmati Allah SWT, maka demikianlah kita memaknai panggilan haji. Jika kita merasa bahwa kita adalah manusia yang telah mendapatkan panggilan itu, maka kita pasti akan bergegas untuk memenuhi panggilan itu. Pemirsa PJTV yang dirahmati Allah SWT, bagaimana memaknai panggilan Allah Subhanahu wa taala? Ini akan dikupas tuntas dalam rangkaian kegiatan manasik yang diselenggarakan oleh Kina Septi International Tour and Travel. Untuk itu, bagi Anda yang sudah bercita-cita ingin segera mendapatkan panggilan, tidak perlu menunggu. Karena panggilan itu sejatinya sudah ada. Yang perlu Anda lakukan adalah bergegas untuk mempersiapkan diri memenuhi panggilan itu. Jadi tunggu apa lagi? Bergabung segera untuk mewujudkan cita-citamu ke Tanah Suci bersama Gina Septi International Tour and Travel. Di sini
Kita akan belajar banyak hal, bagaimana memaknai panggilan Allah SWT, bagaimana menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang mabrur, dan meraih berbagai keutamaan sepanjang kita berada di tanah suci. Mudah-mudahan Allah membukakan jalannya untuk kita, meluaskan rezekinya, dan segera mewujudkan cita-cita Anda untuk sampai ke tanah suci. Saya, Ambi Abu Fatin, sahabat kamu beribadah di tanah suci. Bersama kita Septi, umrah mabrur lebih baik, lebih barokah, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.